Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua mau menceritakan kasus yang terjadi di kota Makassar. Yang pada awalnya, kasus ini disangka hanya kasus kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah diselidiki, terungkaplah jika ini adalah kasus kejahatan. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja kita simak videonya. Pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, jam 11 siang, melalui rekaman CCTV, terlihatlah seorang pria mengendarai sepeda motor di Jalan Danau Tanjung Bunga, tepatnya di samping Masjid Cengho, Kecamatan Tamalate. Tiba-tiba, pria itu pun oleng ke kanan lalu terjatuh. Korban segera dibawa ke rumah sakit Siloam terdekat dan diduga terkena serangan jantung. Yang bersangkutan pun akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia. Yang diketahui jika korban bernama Najamuddin Sewang merupakan pegawai dinas perhubungan. Pihak keluarga yang mendapati laporan itu pun segera membawa tubuh korban ke rumah duka yang berada di perumahan residen Alauddin Mas, Jalan Sultan Alauddin Makassar untuk disemayamkan. Setibanya di rumah duka, korban pun dibuka bajunya untuk melakukan prosesi dimandikan lalu dikafani. Pada saat itulah keluarga pun merasa ada yang janggal dengan tubuh korban. Keluarga mendapati adanya lubang di tubuh korban seperti lubang peluru. Mendapati hal tersebut, pihak keluarga segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Adanya laporan itu pun polisi segera membawa tubuh korban ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan. Dan lewat dari hasil pemeriksaan itu pun diketahui jika adanya proyektil peluru bersarang di tubuh korban. Dan kesimpulannya, jika benar korban meninggal secara tidak wajar karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Sedikit penjelasan, saat ditemukan dan dibawa ke rumah sakit Siloam, korban tidak mengeluarkan darah. Penyebabnya adalah lantaran proyektil masih bersarang di dalam tubuh korban yang menghambat laju darah. Dari situlah diketahui mengapa pihak rumah sakit tidak menyadari itu dan menyangka jika korban terkena serangan jantung. Sosok Najamuddin Sewang sendiri, dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia pun menikahi seorang wanita bernama Fida dan telah dikaruniai 2 orang anak. Menurut pengakuan istrinya, pada saat menjelang puasa, mereka sempat berziarah ke makam keluarga. Dan pada saat itulah, korban pun pernah berpesan jika dia meninggal dunia, ingin dimakamkan di samping ibu atau bapaknya. Adanya kejadian ini pun, rupanya ini merupakan pertanda jika korban akan berpulang ke rahmatullah. Di dalam proses penyelidikan polisi berawal dari adanya rekaman CCTV yang pada saat itu korban terjatuh dari motor. Setelah ditelusuri, polisi pun berhasil menemukan adanya rekaman CCTV lainnya yang rupanya korban telah diikuti sebelum dilakukan eksekusi. Dari penyelidikan ini pun, polisi telah memeriksa 20 orang saksi, termasuk keluarga dari korban itu sendiri. Lewat riwayat percakapan telepon, jika korban terakhir berkomunikasi dengan seorang wanita berinisial EW berusia 38 tahun yang merupakan instruktur senam di salah satu tempat gym di Makassar. Pada saat interogasi, saksi EW mengakui 2 hari sebelum korban meninggal dunia, mereka sempat bertemu lalu sempat jalan bersama. Dia pun mengaku sudah 5 tahun memiliki hubungan terlarang dengan korban. Namun hubungan itu pun selalu diwarnai dengan putus nyambung. Dan diketahui mereka melakukan percakapan terakhir sebelum korban meninggal dunia. Dugaan adanya cinta segitiga diperkuat dengan kesaksian dari kakak korban yang bernama Juni Sewang. Kakak korban berteman dengan seorang pria bernama Iqbal Asnan, yang korban pun mengenal karena Iqbal Asnan merupakan atasannya pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tahun 2019. Tiba-tiba Juni ditelepon oleh Iqbal Asnan yang diduga jika dia merasa cemburu kedekatan adiknya dengan salah satu pegawai Dishub
bernama Rahma yang berstatus seorang janda. Pembicaraan itu pun bernada ancaman dengan mengatakan, jika bukan adikmu, sudah kuhabisi. Pada bulan Juli 2021, Iqbal Asnan diangkat menjadi Kasatpol PP. Walaupun ada dugaan motif asmara cinta segitiga, namun itu terjadi pada tahun 2019. Sementara kejahatan itu menimpa korban terjadi pada tahun 2022. Sejak terjadinya kejahatan ini, banyak menimbulkan spekulasi jika kota Makassar telah terjadi teror di tengah masyarakat dan menambah tekanan di pihak kepolisian untuk bisa memecahkan kasus apakah benar kasus ini adalah teror atau kejahatan pada umumnya. Khawatir bola panas semakin bergulir tengah masyarakat meluas, langkah polisi melakukan penyelidikan bisa dikatakan senyap dan cepat. Polisi pun berhasil melacak keberadaan dan menangkap 3 orang terduga pelaku kejahatan secara bersamaan dengan inisial S, AKM, dan A. Mereka semua memiliki peran berbeda sebagai eksekutor, perencana, dan penggambar situasi. Rupanya mereka ini adalah orang suruhan. Hasil interogasi cepat polisi pada hari itu mengetahui siapa otak dari pelaku kejahatan ini. Polisi pun segera meluncur ke lokasi. Saat itu, otak kejahatan sedang diwawancarai oleh wartawan di kediamannya. Tanpa diduga, turunlah polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan otak dari kejahatan ini, yaitu Iqbal Asnan, merupakan Kasatpol PP Kota Makassar. Ada meja di belakang itu. Pada saat polisi membawa suaminya, terlihatlah sang istri sangat setia mendampingi suaminya yang tanpa disadari suaminya terlibat kejahatan cinta segitiga. Dari keempat tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian, polisi pun masih mengejar pemilik dari senpi yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Yang sudah diketahui jenis senpi yang digunakan berjenis revolver. Pada saat mendalami kasus, rupanya Rahma ini adalah istri siri dari Iqbal Asnan dan diketahui jika ancaman yang dilontarkan pada tahun 2019 kembali dilontarkan pada tahun 2022 disampaikan kepada Juni, kakak dari korban. Iqbal mengatakan jika korban masih berhubungan dengan Rahma, maka dia akan menghabisinya. Iqbal merasa kesal lantaran korban dimasukkan kerja menjadi pegawai dishub atas bantuannya ketika dia masih menjabat sebagai kepala dinas perhubungan. Dengan kata lain, Rahma dan pelaku memiliki hubungan pernikahan siri dan Rahma pun dekat dan berhubungan juga dengan korban. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Bakal ada perkembangan dan info terbaru yang bakal berkembang sesuai dengan hasil penyelidikan polisi. Pelaku pun terjerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kasus ini mencoreng citra Satpol PP dan Dishub. Selain adanya korban jiwa, ternyata kasus ini pun dipenuhi dengan perselingkuhan. Kalian korbankan keluarga demi kesenangan kalian. Kalian bisa lihat sendiri, istri korban menangisi kehilangan suaminya. Dan istri pelaku sangat setia memegang tangan suaminya saat akan diciduk. Dari hal ini pun terlihat tetap saja pasangan sah kalianlah yang selalu ada pada saat kalian sedang terpuruk, bukan istri siri, selir, atau selingkuhan kalian. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke? Ya.